Oke teman-teman semua, jadi pada video ini kita akan membahas dari mulai pasal 31 ya. Jadi seperti biasa pada layar di sebelah kanan ini adalah ayat-ayat pasal-pasalnya, kemudian di layar sebelah kiri ini adalah penjelasannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai aja ya. Pasal 31 ayat 1. Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berhak mengajukan saran pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A. Oke, kemudian ayat keduanya. Saran pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi bukan hanya secara lisan ya, tapi dalam tulisan gitu ya. Ayat ketiga, dalam menyampaikan saran pendapat dan tanggapan terkait pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana pada ayat 2 ini, masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan. Jadi siapa yang memberikan saran tanggapan dan pendapat tadi secara tertulis itu wajib untuk menyertakan identitas sesuai dengan dokumen kependudukan ya. Selanjutnya ayat keempat, saran pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana maksud pada ayat 3 dapat berupa A. Informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi atau tapak rencana usaha dan atau kegiatan. B. Nilai-nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan atau C. Aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan. Jadi, dokumen saran tanggapan dan pendapat masyarakat tadi berisinya 3 hal ini ya. Kemudian kita bisa lihat yang poin B ini, nilai-nilainya yang dimaksud dengan ini, poin B ini penjelasannya karena ada di ayat 4, huruf B ada penjelasannya. Nilai-nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai agama, adat, istiadat, petuah nenek moyang, atau budaya setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dia, ini maksud dengan nilai lokal ini apa? Ini dia, perilaku positif masyarakat gitu ya, yang berhubungan dengan alam lingkungan sekitar ya, seperti itu ya teman-teman penjelasannya ya. Kemudian ayat kelimanya, saran pendapat dan tanggapan masyarakat sebenarnya maksud dalam pasal 4 disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana usaha dan atau kegiatan. Ayat ke-6, berdasarkan saran pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana maksud dalam pasal 5, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mendokumentasikan dan mengolah saran pendapat dan tanggapan masyarakat. Jadi ini diolah ya data-data tadi, saran pendapat dan tanggapan masyarakat. Selanjutnya ayat ke-7, saran pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana pada pasal 6 ini wajib digunakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir kerangka acuan. Jadi dimasukkan gitu ya, wajib dimasukkan ke kerangka acuan gitu teman-teman ya, yang pada video sebelumnya kita telah bahas bahwa salah satu hal yang perlu untuk di substansinya lah dari AMDAL itu, dokumen perizinan AMDAL itu, yaitu adanya pengisian formulir kerangka acuan gitu ya teman-teman. Oke, kemudian selanjutnya ini pasal 32, pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf B mencakup ya. Mencakup apa aja konsultasi publik itu? Ini A, kelompok masyarakat rentan atau
vulnerable group, kemudian masyarakat adat, indigenous group people, dan atau C, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Ini bisa kita lihat di pasal 32 ini ya, ada huruf A dan huruf B-nya, penjelasan dari masing-masing ininya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan masyarakat rentan? Adalah lapisan masyarakat yang paling berpotensi terkena dampak dari usaha dan atau kegiatan sehingga membutuhkan perhatian lebih agar tidak berakibat buruk pada kehidupannya. Nah, itu dimaksud dengan masyarakat rentan atau vulnerable group. Kemudian ada lagi penjelasan tentang masyarakat adat, merupakan kelompok masyarakat yang secara turun-menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya alam, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Itu yang dimaksud dengan masyarakat adat atau indigenous people. Lalu kita masuk ke pasal 33 ayat 1. Sebelum pelaksanaan konsultasi publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf B, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Jadi maksudnya penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu melakukan apa nih? Sebelum melakukan konsultasi publik. Pertama, A, berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik, dan B, mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik. Ini dia ya. Pertama itu harus berkoordinasi, kemudian dengan tokoh adat, dengan instansi, kemudian selanjutnya mengundang masyarakat. Lalu ayat keduanya dalam undangan konsultasi publik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, penanggung jawab usaha dan kegiatan menyampaikan informasi mengenai. Jadi dalam kegiatan itu apa aja nih yang wajib disampaikan oleh si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu? Pertama, tujuan konsultasi publik itu apa? Lalu waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik, bentuk, cara dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan, tempat di mana masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan, dan selanjutnya adalah lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. Kemudian ini, maksudnya kalau yang pasal 2 ini undangan ya. Undangan konsultasi publik itu mencakup apa aja yang wajib ya harus ada. Jadi undangan ini baru undangan ya, undangan konsultasi publik itu mengenai informasi apa aja ini. Dari A sampai poin E ini, tujuan konsultasi publik, waktu dan tempat, bentuk acara, metode, kemudian tempat di mana masyarakat ini dapat melakukan konsultasi publik dan memperoleh informasi tambahan. Kemudian ini ada lagi lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat. Dan di ayat ketiganya, ini bentuk, cara, dan metode konsultasi publik. Jadi ini kayak substansinya gitu ya. Dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan, mencakup lokakarya, seminar, FGD, fokus group discussion, temu warga, forum dengar pendapat. Kemudian ini dialog interaktif, dan atau G, bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah. Lalu di ayat keempat, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang secara efektif dan efisien dapat menjaring saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.
Jadi metode caranya bisa banyak ya, bisa lokakarya, FGD gitu ya, dan lain-lain. Kemudian nanti untuk mendapatkan saran pendapat tanggapan masyarakat itu bisa dikombinasikan atau untuk memperoleh itu tadi ya, saran pendapat dan tanggapan yang secara efektif dan optimal. Lalu di pasal 34 ayat 1, dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan informasi paling sedikit terkait yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ya dalam kegiatan konsultasi publik itu adalah satu, deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan, deskripsinya. Kemudian yang kedua, dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara ambien, kerusakan lingkungan, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja dan peluang berusaha, dan yang C, komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan. Nah, ini yang harus disampaikan oleh si penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tadi. Lalu keduanya, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, sebagaimana pada pasal 1 ini, masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan. Oke, itu ya. Kemudian ayat ketiganya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana maksud pada ayat 2. Lalu ayat keempatnya, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana maksud pada ayat 3 wajib digunakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir kerangka acuan. Lalu selanjutnya ini pasal 35 ayat 1, pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana maksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A disampaikan juga oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup. Kemudian ayat kedua, tim uji kelayakan lingkungan hidup melakukan pelibatan masyarakat dengan menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan kepada masyarakat pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 huruf A. Nah, ini dia. Tim uji kelaikan lingkungan hidup. Nah, ini tim uji kelaikan lingkungan hidup juga memberikan pengumuman ya melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Lalu di ayat ketiganya, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A, pemerhati lingkungan hidup, dan atau B, masyarakat berkepentingan lainnya. Ayat keempat, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan. Ayat kelima, saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup. Jadi ini juga disampaikan ya, saran, pendapat, tanggapan masyarakat tadi disampaikan juga ke tim uji kelayakan lingkungan hidup. Tim uji kelaikan lingkungan hidup menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana pada ayat 5 untuk memilih masukan yang relevan. Lanjut ke ayat 7-nya, tim uji kelaikan lingkungan hidup menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 kepada penanggung jawab usaha dan kegiatan untuk digunakan dalam pengisian formulir kerangka acuan. Jadi selain si penanggung jawab usaha dan kegiatan, tim uji kelaikan lingkungan hidup ini juga mencatat juga, menyaring yang relevan gitu ya dengan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan gitu ya yang relevan, kemudian menyampaikan untuk diisi. Jadi dari saran, tanggapan, dan masukan dari masyarakat ini tidak ada yang kurang gitu ya,
istilahnya itu sesuai gitulah ya, sesuai, relevan gitu, dan tidak ada yang tertinggal atau terlewat gitu, dari saran, tanggapan, dan pendapat gitu. Lalu pasal 36 ayat 1-nya, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi sektor bidang usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL menyusun formulir kerangka acuan spesifik sesuai dengan jenis usaha dan atau kegiatan. Ayat keduanya, formulir kerangka acuan spesifik dimaksud pada ayat 1 terdiri atas, nah ini formulirnya, terdiri atas apa? Formulir pelingkupan dan formulir metode studi andal. Oke, lanjut ke ayat ketiga. Kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi sektor, bidang, usaha, dan atau kegiatan wajib AMDAL dalam menyusun formulir kerangka acuan spesifik sebagaimana pada ayat 1 berkoordinasi dengan menteri. Yang spesifik ini ya, kerangka acuan, formulir kerangka acuan yang spesifik itu pada ayat 1 ini dia berkoordinasi juga dengan menteri gitu ya. Ayat keempatnya, menteri memasukkan formulir kerangka acuan spesifik yang disusun oleh kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ke dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Jadi terdata gitu ya teman-teman ya, dan publik bisa mengakses juga gitu ya. Formulir kerangka acuan spesifik sebagaimana pada ayat 1 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Jadi bentuknya seperti pada lampiran di peraturan pemerintah ini teman-teman. Lanjut ke pasal 37 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengisi formulir kerangka acuan spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 4. Ya, tadi kan sudah di-upload gitu ya ke sistem informasi dokumen lingkungan hidupnya. Nah, ini penanggung jawab usaha dan kegiatan tadi itu mengisi sesuai dengan apa yang ada di sistem dokumen lingkungan hidup tadi ya, teman-teman ya. Lanjut ke ayat 2-nya. Lanjut ke ayat 2-nya. Dalam hal formulir kerangka acuan spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana pada ayat 1, pengisian formulir kerangka acuan mengacu pada format formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 5. Nah, jadi kalau misalnya belum ada tuh formulir kerangka acuan spesifik tadi dalam sistem informasi, bisa melakukan pengisian formulir kerangka acuan ya. Itu dari yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 5. Ini secara manual gitu berarti ya, sesuai dengan aturan yang ada di sini. Kemudian di pasal 38 untuk penjelasannya tidak ada ya teman-teman ya. Tidak ada penjelasan. Kemudian kita masuk ke pasal 38 ayat 1. Formulir kerangka acuan yang telah diisi dan diajukan oleh penanggung jawab usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diperiksa oleh A. Menteri melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di pusat. Oke, itu satu. Kedua, gubernur melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di provinsi. Yang ketiga, bupati atau wali kota melalui tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Nah, ayat keduanya, tim uji kelayakan lingkungan hidup dalam melakukan pemeriksaan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan A. Ahli terkait dengan rencana usaha dan atau kegiatan atau dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan. B. Instansi terkait dengan rencana usaha dan atau dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatan. Jadi tim uji kelayakan lingkungan hidup ini, yang tiga ini itu dapat melibatkan ahli ya,
yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan itu. Kemudian yang kedua, instansi yang terkait dengan rencana usaha dan atau dampak lingkungan. Dapat mengundang ahli dan instansinya. Yang ayat ketiga dari pasal ini, pasal 38, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak formulir angka acuan diterima dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan secara lengkap. 10 hari maksimal itu ya pengecekannya ya, pemeriksaannya. Lalu di ayat keempat, hasil pemeriksaan formulir kerangka acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan yang memuat informasi paling sedikit. Nah ini hasil pemeriksaan dibuat berita acara ya, berita acara dengan informasinya paling sedikitnya mengandung ya, memiliki ini dampak penting hipotetik, kemudian batas wilayah studi dan batas waktu kajiannya, metode studi, penetapan kategori AMDAL, dan waktu penyusunan dokumen AMDAL dan RKL, FRPL. Ayat kelimanya, tata cara laksana pemeriksaan formulir kerangka acuan tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Tata laksananya sesuai dengan ini ya, lampiran kedua. Tata laksana pemeriksaan tadi, formulir itu, acuan, kerangka acuan tadi itu ada di lampiran kedua PP ini, teman-teman. Lanjut ke pasal 39 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyusun dokumen AMDAL berdasarkan formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 4. Ayat keduanya, dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat pendahuluan, deskripsi rencana usaha dan kegiatan beserta alternatifnya, deskripsi rinci rona lingkungan hidup, hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat, penentuan dampak penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi dan batas waktu kajian, perakiraan dampak penting dan penentuan sifat penting dampak, evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan hidup, daftar pustaka, dan lampiran. Ini adalah dokumen AMDAL ya, AMDAL ya, dokumen AMDAL ini memuat apa aja dari poin A hingga poin E. Kemudian ini untuk yang huruf F penjelasannya dimaksud dengan perakiraan dampak penting mencakup perakiraan besaran dan sifat penting dampak. Ini dia. Oke, lanjut ke ayat ketiganya, penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen AMDAL sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Jadi dalam penyusunan AMDAL ini mengacunya pada lampiran kedua dari PP ini ya teman-teman ya. Lalu untuk ayat ketiganya tidak ada penjelasan. Selanjutnya pasal ke-40 ayat 1. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan menyusun dokumen RKL RPR berdasarkan dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2. Ayat kedua, dokumen RKL RPL sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat A. Pendahuluan matrik RKL matrik RPL, persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan emisi, pengelolaan limbah B3 dan atau pengelolaan dampak lalu lintas. Yang E, pernyataan komitmen penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL RPL, lalu daftar pustaka dan lampiran. Nah ini adalah dokumen RKL RPR memuat ini ya, poin-poin ini. Ayat ketiganya, penyusunan dokumen RKL RPL.
Pemilihan maksud pada ayat 2 ini dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan RPL yang tercantum pada lampiran 2 pada peraturan pemerintah ini. Oke, teman-teman semua, kita sudah sampai ke pasal 40. Ini kelihatannya cukup banyak ya pasal-pasal dari peraturan pemerintah ini, karena memang ini cukup rinci, cukup teknis teman-teman. Jadi ya memang banyak gitu ya untuk pembuatan dokumen-dokumen ini cukup banyak gitu, dan harus rinci gitu ya teman-teman, karena terkait juga dengan lingkungan gitu dan masyarakat tentunya. Oke teman-teman, terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita semua inginkan, apa yang kita semua cita-citakan dapat terwujud, dapat terkabul, dan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.